Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya serta masa munculnya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Awazi'nya menjelaskan bahwa kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Al-Mubarakfuri melanjutkan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang cukup bermasalah dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan hadisnya. Namun ada beberapa hadis yang pantas dijadikan dalil. Pendapat tentang kemunculan Imam Mahdi adalah pendapat yang benar dan hanya Allah yang maha mengetahui. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud oleh Al-Mubarakfuri adalah hadis yang menjelaskan bahwa akan muncul seseorang yang namanya mirip dengan Nabi Muhammad sebelum kiamat terjadi. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Walaupun dalam hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama Al-Mahdi, namun At-Tirmidzi sendiri memasukkan hadis tersebut dalam bab tentang kemunculan Al-Mahdi. Imam At-Tirmidzi sendiri hanya meriwayatkan 3 hadis saja yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Selain At-Tirmidzi, Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang hampir sama, hanya berbeda pada akhir hadis saja. Namanya cocok dengan namaku, sedangkan nama ayahnya adalah sama dengan nama ayahku. Ini menunjukkan bahwa nama asli dari Al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Rasul dan nama ayahnya. Selain itu, dalam hadis Abu Daud juga diriwayatkan bahwa ciri Al-Mahdi adalah dahinya lebar dan hidungnya mancung. Selain hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud di atas, banyak juga ulama hadis yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi, di antaranya Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabarani, dan Abu Ya'la. Sanad hadis mereka sampai pada sejumlah sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Tolhah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Al-Mahdi berarti orang yang mendapatkan hidayah, alladzi qad hadahullah ilal haq. Hal ini nanti terkait tugas yang diemban oleh Al-Mahdi, yaitu memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kebaikan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, harta akan dibagikan secara merata, binatang ternak melimpah, dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji. Hadis ini sahih sanadnya, namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas adalah hanya sebagian kecil tentang Imam Mahdi yang berstatus hasan dan sahih. Oleh karena itu, sebenarnya ciri-ciri Imam Mahdi jika kita mengacu pada hadis hasan dan sahih di atas adalah hanya 3. Pertama, keturunan Nabi Muhammad. Kedua, namanya mirip dengan Nabi Muhammad dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah Nabi Muhammad. 3, dahinya lebar serta hidungnya mancung. Selain ciri-ciri di atas, apalagi jika mengatasnamakan hadis selain di atas, perlu dikaji ulang secara mendalam. Terlebih akhir-akhir ini banyak orang maupun kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Imam As-Suyuti pernah menyebutkan bahwa ciri-ciri Al-Mahdi palsu adalah mereka membuat standar keimanan sendiri, bahwa umat Islam yang mendukungnya sebagai mukmin dan yang menolak bergabung bersama mereka disebut kafir. Ciri lainnya, mereka berani membunuh para ulama. Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa para ulama hadis memang sepakat bahwa kemunculan Al-Mahdi telah disebutkan dalam hadis, namun tidak semuanya sahih, bahkan ada yang hasan, dhaif maupun maudhu atau palsu. Walaupun begitu, kita tidak bisa memastikan tanda-tanda tersebut. Terkait hadis-hadis tentang Al-Mahdi yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu, kita perlu hati-hati untuk menyikapinya. Terlebih di zaman sekarang, zaman fitnah, jangan sampai kita terpedaya oleh kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Al-Mahdi,
sebagaimana disebutkan As-Suyuti. Tentang kemunculan Imam Mahdi dan Isa ibnu Maryam, Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah yang oleh beliau didoakan menjadi ahli tafsir, meriwayatkan tentang turunnya Isa dari langit. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, dalam keadaan demikian saudaraku Nabi Isa bin Maryam turun dari langit pada Jabal Afik sebagai imam yang memberi petunjuk dan hakim yang adil. Demikianlah bahwa di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak yang aku ada di awalnya, Isa bin Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya sebelum akhir. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubro. Ketika Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit, beliau menyilakan Al-Mahdi untuk mengimami sholat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika turun Ibnu Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian? Dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya Rasulullah Isa, maka kenalilah ia, yang seorang berwarna kulit putih kemerahan dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku Nabi dan mengaku sebagai Allah pada zamannya. Ia, Ruhullah Isa, tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disalati kaum muslimin, di mana nanti di akhir zaman tempat kuburan Isa. Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Hadis pembunuhan terhadap Dajjal. Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa bin Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku, sesungguhnya Rabb kalian azza wa jalla tidaklah buta sebelah, bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Asbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga. Lalu aku keluar menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lud. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lud. Lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Kehidupan manusia selepas Dajjal. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seseorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali ia mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Demikian BIBIB TV mengabarkan.